Udah agak yang ngepuk-ngepuk ke pundak saya, ngasih kerangga mayat kayak ngangkat sendiri gitu. Gejug. Astagfirullahaladzim, saya kan otomatis kaget ya gitu. Kok kerangga bisa malang di jalan gitu, kok pintu siapa yang buka? Keluar sendiri? Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Iya, jadi hari ini gua dan tim RJ5 akan mendatangi rumah seorang narasumber yang mempunyai kisah sangat luar biasa ketika mengemudi mobil jenazah. Namanya sendiri adalah Pak Yosep. Dan oleh karena itu langsung saja kita mulai video kali ini. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Selamat malam Pak Yosep. Selamat malam. Terima kasih nih udah berkenan menceritakan ceritanya di RJ5. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa itu Pak Yosep itu pernah menceritakan pengalaman ini di sebuah forum. Dan ternyata cukup viral dulu ya Pak? Ya lumayan lah. Dan kalau boleh tahu Pak, tujuan Bapak menceritakan pengalaman tersebut di forum itu apa ya? Ya saya sih cuma bagi-bagi pengalaman aja, siapa tahu ada pesan moralnya lah gitu. Jadi setiap pekerjaan memang beresiko gitu. Jadi nanti sebelum gue mulai ceritanya, buat kalian yang punya pengalaman serupa, bisa banget kirim cerita kalian ke email RJ5 atau bisa juga DM Instagram RJ5. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah cerita Pak Yosep ketika mengemudikan mobil jenazah. Ya pengalaman saya sih waktu bawa mobil jenazah ya. Kebetulan saya waktu pulang kerja, pas sorenya saya ditelepon teman, tolong bawain mobil ambulan untuk mengantar jenazah ke Selatan Sukabumi Selatan lah. Ya mungkin perjalanan dari Bogor sekitar 8 jam lah kurang lebih. Ya kebetulan jalan yang saya lewatin ya banyak daerah angkernya juga gitu. Pas saya pulang kerja itu kebetulan saya dapat jatah libur 1 minggu gitu. Jadi ya saya bisa nyari kerjaan yang lain gitu. Nah kebetulan teman saya minta tolong bawakan mobil jenazah
ya saya bawa. Cuma mungkin teman saya takut saya nolak, ya dia bilang yang sakitnya juga paling cuma bisa tiduran doang. Begitu saya nyampe ke rumah sakit, ya jenazah, saya bilang pantesan cuma tiduran doang gitu. Maksudnya di awal dia nggak ngasih tahu gitu kalau itu jenazah? Enggak ngasih tahu. Bilangnya gimana? Cuma bawa nganterin orang sakit katanya. Lagian yang sakit. Oh, jadi temennya bilang ada kerjaan nih nganterin orang sakit. Gitu. Tahu-tahu pas nyampe sana mobil jenazah. Iya, ya mau gak mau saya bawa gitu. Singkat cerita ya, saya jalan. Perasaan memang agak-agak kurang enak selama di jalan. Saya pikiran gimana gitu, agak-agak kurang tenang gitu. Nah pas saya berangkat sih di mobilnya cuma ada 2 orang, suami istri gitu. Nah kedua orang ini kebetulan kakaknya yang meninggal gitu. Nah selama di jalan. Itu jam berapa Pak jalannya? Jalan dari Bogor jam 7 malam saya sih, setengah 7-an lah, kurang lebih jam 7 malam gitu. Nyampe ke lokasi jam 1 malam, nyampe ke lokasi. Itu perjalanan non-stop saya. Ya paling saya di jalan cuma, ya kalau macet baru saya nyalakan sirine. Kalau di jalan biasa sih saya matikan sirine gitu. Jadi ngasa waktu saya masuk ke daerah Bagbagan, Pelabuhan Ratu itu ya, yang arah ke Jampang Surage. Ya mungkin tadinya sih saya pikir si mbak yang ikut itu, istrinya itu ya cuma cari obrolan lah. Tahu-tahu nyeletuk gini, yang meninggal siapanya mbak? Itu ada ipar saya. Itu juga kalau misalkan saya nggak melihat suami saya juga udah males. Kelakuannya aduh, syukur-syukur dia mati kan. Hus mbak, saya bilang. Jangan gitu, orang yang udah meninggal yang suka diomongin kejelekannya, saya bilang. Jangankan yang udah meninggal, yang masih hidup aja jangan dijelek-jelekin, kesian. Oh iya maaf mas, katanya gitu. Udah gitu. Kalau boleh tahu kenapa kok sampai bisa ngomong kayak gitu keluarganya? Ya mungkin yang saya dengar sih ya dari obrolannya itu, jadi dia itu meninggalnya kecelakaan, lumayan tragis lah kecelakaannya gitu. Jadi semasa hidup si almarhum ini ya boleh dikatakan orang yang sedikit brutal gitu. Makanya keluarganya udah gimana gitu, saking badungnya mungkin gitu. Sekarang udah malas buat ngurusin lah gitu. Kalau ada apa-apa gitu, itu juga mungkin. Jadi alasan hingga terucap omongan seperti itu ya? Iya gitu. Makanya pihak keluarganya cuma kakaknya doang yang kesana gitu, yang jemput ke rumah sakit. Begitu dikabarin sama pihak rumah sakit gitu. Soalnya dilihat dari kartu identitasnya gitu. Makanya itu juga sih saya dengar di rumah sakit udah ada 2 harinya. Nah, waktu itu kejadiannya sih bulan Februari, itu awal Februari saya 2020, itu belum lama sih ya. Udah nyampe lokasi, jenazah udah diturunin. Sebenarnya sih warga di sana mengahan saya untuk pulang langsung, lebih baik nunggu pagi aja gitu. Kata warga di sana, "Mang ya udah jangan langsung pulang, di sini daerahnya rawan." Katanya. Apalagi pedalaman kayak gini, lebih baik nunggu besok pagi aja gitu. Saya bilang, aduh sebenarnya sih saya juga pengen langsung, nggak mau langsung pulang, pengennya ya istirahat dulu, cuma saya besoknya agak janji gitu. Saya mau maksain pulang aja deh, saya bilang. Tolong antar saya sampai jalan raya aja, saya bilang. Ya saya diantar oleh beberapa orang pakai motor sampai di jalan raya. Nah di situ kejanggalan buat saya, banyak keanehan buat saya selama di jalan gitu.
Awalnya pundak saya kayak ada yang ngepuk-ngepuk gini gitu. Gimana sih kalau ada yang ngepuk gitu? Gitu. Saya pikir gitu. Udah ada yang ngepuk-ngepuk ke pundak saya, ngasih kerangga mayat kayak ngangkat sendiri gitu. Gejug. Astagfirullahaladzim. Mungkin kondisi jalan yang kurang bagus lah gitu. Udah gitu lama makin aneh gitu. Sebenarnya saya juga mata udah ngantuk, bener-bener ngantuk saya mata. Saya juga hampir gimana gitu ya. Begitu kerangga ngangkat, kejuk, ya Allah, saya bilang, astagfirullah. Waduh, mana saya sendirian, mana di tengah hutan. Saya dengar daerah ini ya rawan juga gitu. Waduh, si kerangga kok malah naik, kejuk, naik sendiri. Gimana sih kayak kerangga yang mau diangkat gitu, kayak gitu. Jadi kayak melayang gitu? Dia melayang gitu, kayak ada yang ngangkat gitu. Bapak lihat tuh? Lihat. Saya lihat dari kaca spion tengah tuh. Saya lihat, kok kerangga ngangkat sendiri. Saya bilang, waduh, masa bodoh dah. Yang penting saya mobil nggak mogok lah gitu. Musik saya kencengin ya, buat ya setidaknya saya juga takut lah gitu. Musik saya kencengin buat ngilangin rasa takut saya gimana gitu. Saya lihat ke spion, nggak tahu makhluk apa gitu ya. Saya nggak tahu itu siapa, saya nggak tahu. Kayak ada yang duduk begini, pas pojok tuh ya, samping kerangga, duduk gini aja gitu aja. Saya samar-samar ngeliatnya, samar-samar. Sebelah sebagian wajah sama kepala hancur. Wallahu alam lah itu ya, apa itu wallahu alam gitu. Saya saking ngantuknya, saya juga hampir nabrak pohon. Pinggir jalan tuh kan kalau di pohon banyak pohon gede tuh ya. Nah, saya hampir nabrak pohon. Saking kaget, ngantuk. Ya udah saya ke pinggir, saya udah gak kuat, mata udah gak kuat banget, gak kuat pokoknya. Udah saya rebahan kesekti begini aja, gini. Ketiduran. Tiba-tiba jam 5:30 tuh kalau nggak salah waktu itu di daerah Kiara 2 tuh yang ke arah Pangleseran tuh di daerah Bojong Lopang tuh ya. Ada mobil elf yang bis kecil tuh ya. Nah, begitu si penumpangnya pada turun, saya dibangunin. Mang, bangun, Mang. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Saya ketiduran, saya ngantuk. Itu kok kerangga pada malang di jalan gitu, ada apa ini? Katanya. Ya Allah. Saya kan otomatis kaget ya gitu. Kok kerangga bisa malang di jalan gitu? Itu pintu siapa yang buka? Keluar sendiri? Itu pintu siapa yang buka? Sedangkan ya pintu belakang saya kunci. Jadi si kerangga gimana sih malang di jalan gitu, ngalangin orang mau lewat gitu. Memang sih daerah situ jarang ada mobil yang lewat, paling yang lewat juga ya pagi-pagi lah yang mau ke belanja ke daerah Pelabuhan Ratu atau Cibadak atau Sukabumi gitu ya. Ya kebetulan salah satu penumpang di elop gitu ya ada orang mengerti lah gitu. Ya mungkin saya dibacakan doa-doa sama supir elopnya itu ya. Ini Mang ngopi dulu aja. Nah ini ada rokok dari penumpang katanya. Ya udah kita ngopi dulu aja, ngerokok katanya. Kenangin, ini gak bakalan beres katanya nih. Soalnya kerangga ini udah malang tengah jalan, nih siapa yang nurunin? Ya saya juga gak tahu. Ya udah kalau gitu, udah ngopi, udah apa ya kita langsung berangkat. Biar saya ngikutin Mamang aja di belakang. Saya kawal deh sampai simpang Bojong Lopang.
mau lewat Sukabumi apa mau lewat Pelabuhan Ratu. Ya mungkin saya lewat Pelabuhan Ratu aja mang gitu. Pas udah nyampe persimpangan ya saya klaksonin tanda terima kasih saya gitu ya. Udah gitu saya langsung ke arah Pelabuhan Ratu. Ya yang namanya kerjaan ya selalu ada aja gitu ya, kadangkala ada yang janggal atau gimana gitu. Kalau saya sih yang ikhlas aja deh, mau ada apa-apa saya ikhlas aja deh. Yang namanya resiko di jalan ya seolah-olah ya nyawa udah di ujung kerongkongan aja udah gitu. Tapi setelah itu sampai lagi ke rumah sakit lagi? Nggak nyampe rumah sakit jam 11 siang, jam berapa tuh saya kemarin agak lupa tuh. Tapi udah nggak ada masalah lagi ya? Udah nggak ada kejadian-kejadian lagi ya? Alhamdulillah selama di jalan semenjak kejadian itu nggak ada masalah sama sekali. Ya kita lancar-lancar aja di jalan gitu. Cuman ya gitulah ya malamnya itu. Nah begitu nyampe rumah sakit ternyata di kerangka itu masih banyak noda darah gitu. Ya maklum ya orangnya kecelakaan ya mungkin ya wallahu a'lam lah, kita nggak tahu lah gitu. Tapi tadi kan Kang Yosep bilang nih, itu melihat sosok kayak ada mukanya tuh hancur berdarah gitu ya. Apakah itu ada hubungannya sama korban? Ya kemungkinan ada juga gitu ya, soalnya sih ya dibilang mitos ya gimana gitu, dibilang bukan mitos ya gimana gitu ya. Tapi sempat lihat korbannya nggak? Oh saya nggak sempat lihat, lihat. nggak sempat lihat. Begitu saya di rumah sakit, si korban udah di kerangka, udah dimasukin ke ambulan, udah saya langsung sekar. Soalnya gini, kita ngebatalin gimana gitu. Kasihan jenazah, supir intinya kebetulan berhalangan, jadi beliau ini lagi ada acara nikahan putrinya gitu. Jadi ya mau gak mau ya saya berangkat aja deh. Tapi yang penting setelah itu tidak ada kejadian apa-apa lagi ya? Alhamdulillah nggak ada. Selama di jalan saya nggak ada kejadian apa-apa. Sampai saya nyampe rumah sakit ya. Cuman ya begitu ngasih kunci, teman saya ngasih upah buat saya ya. Ampun dah, jangan nyuruh saya lagi deh bawa jenazah, jangan nyuruh saya lagi deh. Ya lain kali jangan deh nyari supir lain aja deh, saya kapok. Baik. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Pak Yosep. Tapi sebelum gue akhiri cerita pada kali ini, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi juga gue lupa tanya. Itu kan pas di awal-awal kan memang Bapak nggak tahu ya kalau yang diantar itu ternyata adalah jenazah. Iya. Dan pas udah tahu itu nggak kepikiran apa? Aduh, kayaknya mending nggak usah diambil deh gitu. Ya awalnya sih saya pikir ya mending nggak usah gitu. Cuma gimana gitu, hati nurani saya, mereka itu memang benar-benar butuh saya gitu, makanya ya saya ambil gitu. Jadi bukan soal upah, bukan soal ini itunya, Kemanusiaan lah ya. ya intinya ke situlah, saya kasihan sama jenazah gitu. Luar biasa sekali nih Pak Yosep, bisa kalian tiru ya jiwa kemanusiaannya. Kemudian Pak, itu kan di mobil jenazah itu katanya ada keluarganya ya, 2 orang ya? Iya. Itu dia duduk di depan atau di belakang? Di depan, soalnya kan kalau di ambulan tuh udah pengaman buat jenazah udah Jadi betul-betul. depan ya? Jadi juga enggak khawatir si jenazah itu gimana gitu, enggak gitu. Ya, pokoknya udah bener-bener Dan aman. selama perjalanan itu pas berangkat nggak ada keanehan apa-apa? Nggak ada. Normal-normal aja? Ya, normal gitu. Cuman ya gitulah tadinya. Ya mungkin akibat terlalu menjelek-jelekan si korban ya gak tahu juga deh, wallahu alam deh gitu. Dan pas pulang itu kan nggak kepikiran apa gitu Pak? Misalnya ngeri kayak kejadian-kejadian kayak gini ngalamin gitu loh.
berani pulang sendirian gitu? Saya sih ya berpikir positif lah gitu ya, yang namanya di jalan ya, oh nggak resiko begal ya, hal-hal yang begituan gitu ya, cuman Bismillah aja ya, lillahi ta'ala ya. gitu, lillahi ta'ala deh gitu. Yang penting saya nyampe ke rumah gitu, gitu aja sih. Cuma saya nggak habis pikir sampai ngalamin kejadian gitu. Saya nggak bener-bener nggak nyangka gitu. Katanya sih cuma sekedar cerita bahwa bawa mobil jenazah itu begono begininya, kata orang gitu. Cerita seperti itu ya, akhirnya mengalami sendiri ya. Iya, tahu-taunya saya ngalamin sendiri. Tapi sekarang kalau ditawarin lagi gimana, mau apa enggak? Ya kalau memang harus, saya harus gitu aja. Kalau memang harus gitu, saya bawa. Soalnya kenapa? Yang dibukukan ke saya, gitu aja. Saya pikirnya gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Yosep. Terima kasih nih udah berkenan cerita di RJ5. Iya. Dan buat kalian, ambil baik dan buang buruknya dari cerita ini. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus yakin dan semakin percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Aditya, Pak Yosep, RJ5 undur diri. Ciao.